Ketika kita menghadapi luka batin yang begitu dalam karena mengalami pengkhianatan atau perlakuan buruk dari orang-orang terdekat kita, akan sangat mudah untuk membiarkan kebencian itu tumbuh di dalam hati. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kebencian tersebut? Apakah ada kasih yang memampukan kita untuk mengampuni? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Waktu kecil saya pernah bilang sama bapak saya, nanti besar ku bunuh kau. Kau lihat aja nanti. Kenapa? Di depan mata saya mama saya lagi hamil dipukul. Bahkan pernah saya lihat ditendang. Jadi betul-betul dendam banget saya sama bapak waktu itu. Waktu Tuhan Yesus bilang ampuni bapak, saya bilang Tuhan aku gak bisa. Mendengarkan tentang agama itu, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tetapi ternyata saya lihat di papa mama saya itu gak ada satupun tentang kasih, penyayang dan lain sebagainya. Yang saya lihat itu papa saya suka pukul mama saya, mabuk, bahkan depan mata saya pernah tidur dengan perempuan lain telanjang, sampai mindset saya rusak tentang namanya seks. SD masturbasi, nonton blue film dan lain sebagainya, isap ganja, sampai hancur lah. Jadi dari situlah saya memulai kata tentang tidak ada Tuhan. Akhirnya di latar belakang saya itu bertumbuh di dalam dunia-dunia yang gak baik. Sampai narkoba, ekstasi, jual perempuan, jual laki-laki, semua saya lakukan. Setiap perempuan yang saya mau jual tidurin dulu. 3 kali saya kena kasus penjualan perempuan dan lain sebagainya tadi. Saya akhirnya ke Jakarta lah, melarikan diri terakhir di kasus yang ketiga. Saya waktu itu ada di rumah keluarga. Tiba-tiba anak dari saudara saya itu punya teman, anak-anak muda. Anak-anak muda ini datang ke rumah keluarga saya ini. Dia bilang ngajak anak saudara saya itu untuk mau beribadah. Tiba-tiba dia bilang, harusnya bukan saya kau ajak beribadah, katanya sama temannya. Itu tuh abangku itu injilin. Kasih tahu dia tentang Tuhan Yesus. Dia cerita, datanglah kepada saya pas saya lagi nongkrong rokok di depan. Dia bilanglah Tuhan Yesus baik. Nah, waktu dia bilang Tuhan Yesus baik, saya langsung pegang bajunya gini. Kau gak kenal saya, kau gak tahu siapa saya, kau bilang Tuhan Yesus baik. Emang jago apa Tuhanmu? Karena memang saya gak ada percaya Tuhan. Dari dulu saya bilang nasi itu datang dari Priuk, bukan dari Tuhan. Singkat cerita, saya lihat waktu saya pegang bajunya, wajahnya itu senyum. Nah, kalau kita di dunia malam, kalau kita tantang orang senyum, berarti dia punya ilmu tahan tikam. Nah, itu mindset saya begitu, berarti dia punya ilmu ini. Berani dia. Dia bilang, kalau Tuhan tidak pulihkan saya, aku hajar gue. Dia senyum, dia bilang, iya bang. Dia peluk saya, dia doakan saya, laki-laki. Dia hanya bilang, Bapak, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anakmu ini. Saya langsung menangis. Karena dengar kata kasih, saya nggak pernah dengar itu. Sampai hari ini saya kalau cerita itu, saya pasti menangis. Kenapa? Karena memang kasih itu betul-betul menjamah. Itu betul-betul rasa Tuhan itu hadir. Pastilah setiap orang yang merasakan kasih Kristus pasti merasakan hal yang sama. Sepertinya saya kayak pelong dibukakan sesuatu, plek pintu. Dan hati saya betul-betul kayak hancur dan mulai kayak rekonsiliasi. Kalau bahasa istilah sekarang yang saya tahu ya. Kok ada sesuatu pengampunan, ada sesuatu yang membuat damai, sukacita begitu. Dan waktu dibilang ampuni Bapakmu itu, awal mulai saya memang gak kuat. Karena saya rasakan bagaimana sakitnya. Dulu waktu kecil saya pernah dilempar batu. Pokoknya dihajar pakai kayu besar itu. Pokoknya sakit banget. Saya rasakan pengampunan dari Tuhan. Dari itu akhirnya saya bisa bilang, ya Tuhan aku mau. Dan Tuhan memang buat pertemuan yang luar biasa. Dan akhirnya puji Tuhan saya mengampuni bapak saya. Dan pertobatan saya, singkat cerita saya bilang, Tuhan udah pemulihan dengan keluarga. Tuhan saya mau apa yang kau mau, bukan lagi apa yang aku mau. Singkat cerita Tuhan bawalah saya sekolah tinggi teologi. Disitulah saya mulai jenjang dalam pertobatan, pemulihan emosional dan lain sebagainya, semua proses. Ya, keterus terangan yang disampaikan oleh suami memang membuat saya jadi yakin bahwa
dia memang mau sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh kita mau membangun rumah tangga, kemudian sungguh-sungguh juga dengan Tuhan karena memang harus diawali dengan keterbukaan gitu. Jadi sampai hari ini pun saya mengambil keputusan tetap memberi kepercayaan utuh. Karena kepercayaan Tuhan dan akhirnya memang kami menggembalakan di Kota Bekasi ini. 2019 kami mulai dari persekutuan doa. Seperti apapun jahatnya kita sebenarnya. Dosanya kita seperti merah, seperti kermisi tadi kata firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus diputihkan seperti salju bagi orang yang mau datang kepadanya. Poinnya adalah bukan masalah dosa yang banyak, tapi masalahnya adalah mau gak datang kepada Yesus. Maling, perampok, pembunuh, penjina. Di mata Tuhan, Tuhan mengasihi orang itu. Respon kita adalah memang kita harus datang ke Tuhan. Kita harus percaya ke Tuhan. Nilainya manusia ini, yang maling jahat tadi itu semua itu, pencuri dan lain sebagainya, nilainya, nyawanya digantungkan di kayu salib. Kasih Yesus memulihkan hati dan jiwa yang terluka. Jika saat ini sahabat sedang mengalami rasa pahit, rasa dendam, rasa benci yang begitu mendalam dan ingin melepaskan pengampunan, kami rindu untuk mendoakan sahabat. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Jangan ragu untuk menghubungi kami.